Terus kabarnya juga sampai orang tuanya Melki, Ibu Melki itu diintimidasi, itu gimana ceritanya? Jadi sepanjang jadi ketua BEM UI dari Januari sampai Desember, itu saya dan banyak sekali teman-teman mahasiswa itu kalau dibilang diancam, diintimidasi, direpresi, itu sebenarnya sudah terjadi berulang-ulang kali, Pak, gitu. Contohnya bahkan ketika kami setiap kali sebelum kami berdemonstrasi gitu, H-1, H-2 berdemonstrasi, saya dan banyak sekali teman-teman mahasiswa itu, terutama yang adalah ketua-ketua organisasi, pasti didatangi oleh aparat keamanan gitu. Diminta untuk besok tidak boleh demonstrasi, diminta untuk mengurangi jumlah personil gitu, diminta juga untuk jangan sampai berdemonstrasi atau diancam-ancam gitu. Entah kemudian kita disodorkan sejumlah uang gitu, ataupun diancam lewat ancaman-ancaman yang real gitu. Seperti misalnya saya pernah diancam bahwa kalau besok tetap turun, anak-anak UI nggak bisa pulang ke rumah gitu. Saya pernah diancam begitu. Itu oleh oknum aparat? Kalau bagi saya bukan oknum, Pak, emang aparat gitu. Tapi emang saya aparat. Soalnya pakai seragam. Oh gitu ya. Pakai Itu kan seragam. oknum. Memang dia aparat berseragam. Ya. Tapi karena belum tentu dilakukan oleh institusinya, mungkin personilnya kita sebut oknum. Ya, kita duga sebagai itu ya. Iya, iya. Jadi bahkan diancam-ancam seperti itu, Pak, bahwa kalau lu besok tetap turun ya udah anak-anak UI nggak usah balik ke rumah gitu. Atau lu yang kita tangkap sekalian gitu. Saya sering banget mendengar ancaman-ancaman seperti itu. Bahkan yang paling parah itu memang ancaman-ancaman selain digital ya. Kalau digital udah banyak banget, Pak. Bahkan Twitter resmi BEM UI hari ini masih dihack gitu. Nggak bisa dalam kendali kita. Itu WhatsApp dan Telegram line kita tuh udah berkali-kali dihack ini. Sering banget gitu. Apalagi setiap sebelum kali demonstrasi. Salah satu yang menurut saya paling parah memang kemarin gitu. Jadi 20-an Oktober itu seorang guru di sekolah lama saya di SMA Negeri 1 Pontianak itu nelpon. Katanya ada yang ke sekolah pakai seragam aparat keamanan gitu. Nanyain hal-hal personal tentang saya dan keluarga. Mau dilihat rekodnya dulu gimana ya? Iya. Ada beberapa yang menanyakan soal track record, seperti misalnya Melki pas SMA ngapain, Melki pas SMA pernah ngapain aja, lakuin apa gitu. Rumahnya di mana, ada nomor orang tuanya enggak gitu. Jadi menanyakan hal-hal yang bersifat privasi, personal gitu. Saya tahu ada yang nggak beres, saya telepon ibu di rumah. Ibu di rumah juga kabarin bahwa oh ini ada 2 orang datang ke rumah, satunya pakai seragam gitu. Dia nanya-nanya hal-hal yang kayak gitu juga sih. Melki kapan balik ke rumah, interaksi sama ibu seintens apa gitu. Melki itu ada jadwal rutinnya nggak balik ke rumah kapan. Kalau ibu sendiri kegiatannya bagaimana, dukung nggak semua kegiatan yang selama ini Melki lakukan gitu. Ibu kegiatannya apa, paling malam balik jam berapa. Jadi pertanyaan-pertanyaan personal seperti itu. Tapi saya rasa kalau cuma pertanyaan itu apa bukan hanya untuk mengklarifikasi atau mengoreksi informasi, tapi intimidasinya di mana? Karena bagi saya itu ada upaya penyebaran rasa takut, Pak. Itu seringkali terjadi juga bagi kami gitu. Ingatin anak kamu kalau masih macam-macam, ini akan kita gini, itu baru intimidasi. Saya rasa tidak harus sampai begitu. Karena kalau pendefinisian intimidasi itu adalah ketika dia sudah berhasil menyebutkan fear mongering, menghadirkan rasa takut, dia sudah intimidasi gitu. Dan itu kan upaya-upaya yang bagi saya biasa, Pak. Sering kali terjadi juga di banyak sekali teman-teman aktivis mahasiswa. Gibran, ketua BEM UGM itu sampai wilayah kampungnya itu didatangi oleh Intel gitu. Ditanya rumahnya di mana macam-macam. Ini kan upaya-upaya yang mencoba untuk menghadirkan rasa takut bagi kami gitu. Dan saya tegaskan, saya langsung balik ke rumah waktu itu. Saya langsung balik ke rumah, saya tegaskan ke media, Polda Kalbar harus tanggung jawab. Untuk apa? Apakah ini ada surat tugasnya gitu? Kalau tidak ada surat tugasnya, artinya ini upaya paksa yang melebihi KUHAP gitu. Kalaupun seandainya ini ada surat tugasnya, ini dilakukan dalam konteks apa? Pelanggaran apa yang saya buat sampai harus ada penyelidikan? Gitu. Atau upaya pencarian barang bukti gitu. Yang ketiga, ketika ini adalah berkaitan dengan Melki, harusnya ditanyakan adalah Melki. Karena tidak ada delik selain delik khusus di situ. Ibaratnya ini hanya mencari informasi. Kalau cari informasi kan pasti akan melalui pihak-pihak yang orang-orang dekat. Jadi kayaknya belum ke arah mencari barang bukti kali ya. Kalau menurut saya, kalau cuma mencari identitas ataupun mencari informasi, tinggal di-hack aja Pak HP saya. Kenapa harus nanya ke rumah? Di-hack? Kenapa harus nanya ke rumah gitu? Karena itu sudah sering kali terjadi. Karena mungkin dia rasakan orang dekatnya, ibu. Iya, biar untuk menimbulkan rasa takut, ibu akan sampaikan ke Melki untuk jangan sering-sering begini. Tapi kalau ibu sendiri merasa takut nggak masalahnya? Yang saya syukuri, saya punya ibu yang berani sih. Gas aja nak dipanggil. Gas aja? Jadi bukan ibu malah bilang, nak, jangan lagi terlalu kritis gitu. Enggak, malah gas aja. Saya cuma nanya, saya balik ke rumah untuk mastiin ibu tuh betul-betul ditelepon doang apa enggak beraninya gitu kan. Saya balik ke rumah dan ibu bilang permintaan ibu cuma satu, nggak ada lagi yang datang ke rumah gitu. Dan saya sampaikan langsung ke Kapolda Kalbar
Saya bilang bahwa tolong ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi yang datang ke rumah gitu. Kalau ada lagi saya viralkan lagi di media gitu. Kepolisian gimana? Dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan hal itu dan lain sebagainya gitu. Seorang aparat itu kan dia punya institusi dan keinginan sendiri untuk ngecek dulu barangkali ya. Atau mungkin ada dugaan itu adalah keinginan dari institusinya barangkali. Kalau bagi saya terlepas dari apapun itu, seperti itu menyalahi aturan, Pak. Oh. Karena tindakan upaya paksa, pendatangan ke rumah dan lain sebagainya, bahkan saya bisa melaporkan itu trespassing. Dia masuk ke pekarangan rumah orang lain gitu. Tapi kan ketok pintu. Oh enggak, di samping jendela itu Pak. Di samping jendela terbuka, tiba-tiba langsung ngomong. Bahkan ludahnya kayaknya masuk ke rumah. Gitu. Gitu ya. Artinya kan ada sesuatu yang memang dia upayakan gitu untuk mencari rumah dan lain sebagainya gitu. Dan tanpa surat tugas. Itu yang saya sayangkan gitu.